Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita majelis ilmu siang hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema yang akan kita bahas dalam kesempatan hari ini terkait dengan fikih muamalah yang bersifat harta benda, yaitu masalah hak kepemilikan antara suami dan istri. Sebelum kita bermuamalah secara benar sesuai syariah dengan pihak lain, maka yang paling utama kita harus benar-benar syar'i kepada pasangan hidup kita. Saya mengambil titik tolak dari materi tentang waris, yaitu ada 10 penyimpangan waris di Indonesia, dan satu di antara 10 itu yang paling sulit untuk bisa diatasi bukan pembagian laki-laki dan perempuan 2:1, bukan masalah waris itu dibagi sejak masih hidup, bukan hibah bercampur waris, tapi yang nomor 4, Pak, kerancuan harta antara suami dan istri. Nah, kerancuan inilah yang akan kita bahas. Kenapa? Karena biasanya kita punya anggapan ketika kita menikah dengan istri kita, seolah-olah dua orang ini menjadi satu individu, sehingga seolah-olah tidak ada lagi hak-hak kepemilikan atas harta antara kita dengan istri kita. Mungkin karena disebut cinta, ya. Jadi kantongku kantongmu juga, dan kantongmu kantongku juga. Kelihatannya memang begitu, jamaah sekalian. Tetapi dalam kenyataannya, orang hidup itu makanannya bukan cuma cinta. Mungkin cinta iya ketika masih muda, ketika masih ingusan, disebut dengan cinta monyet, cinta remaja, cinta anak ingusan. Tidak ada di dunia ini yang bisa mendamaikan hatiku kecuali engkau, wahai kekasihku. Nah, begitu, Pak. Tapi kalau kita udah ngomong yang lebih jauh, hubungan suami dengan istri, kita bicaranya bukan level kita, Pak, level bapak kita, level kakek kita. Itu dinamika hubungan suami istrinya tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Makanya kalau mereka itu, para eyang kita, melihat kita sedang jatuh cinta dan sebagainya, mereka akan tertawa dan terkekeh-kekeh. Tuh, lihat anak muda lagi mabok cinta. Dia pikir hidup itu indah dengan cinta. Ntar juga kalau udah punya anak 12, cucu 24, lain lagi ceritanya. Nah, jamaah sekalian, kadang-kadang kita terbuai dengan hal itu karena memang kita lagi mesra-mesranya sama istri kita. Makan pun sepiring berdua, kehujanan pun dengan baju bersama, di bawah satu atap ada cinta. Tapi jamaah sekalian, hidup berumah tangga suami istri itu tidak selalu isinya cinta. Ada juga realita, dan realita itu yang jauh lebih nyata, lebih banyak. Dan teori bahwa kantongmu kantongku juga, itu perlahan itu akan hilang, Pak, akan hilang. Apalagi kalau kita terapkan dalam sistem pernikahan yang tidak menganut sistem monogami, yaitu suami punya istri bukan cuma satu. Kalau istrinya cuma satu, Pak, apapun penghasilan dari suami seolah-olah itu juga milik istri, kan? Coba kalau bininya ada 2,
Itu bagaimana cara ngaturnya? Ya, kerja nih Pak, istrinya ada 2. Begitu gaji bulanan masuk transfer ke rekening kita, itu otomatis jadi milik istri apa enggak? Kalau dibilang istrinya 1 otomatis jadi milik istri, karena istrinya 1 Pak. Coba kalau istrinya ada 2, 3, 4, nah itu otomatis jadi milik istri yang mana? Apa istri pertama, apa istri kedua, apa istri ketiga, apa istri keempat? Bagaimana cara membaginya? Nah itu kacau balau tuh Pak. Jadi teori kantongmu kantongku juga, rekeningmu rekeningku juga, itu hanya bisa berlaku kalau bininya cuma 1. Nah kalau bininya ada 2, udah nggak bisa dipakai. Harus ada ketentuan bagaimana pemberian nafkah dari suami kepada istri pertama, istri kedua. Dapatnya berapa, nah itu harus ada regulasinya lagi. Tidak bisa disamakan aja, pokoknya semua penghasilan suami berarti milik istri, semua penghasilan istri berarti milik suami. Nggak berlaku Pak kalau istrinya ada 2. Dan lebih tidak berlaku lagi kalau istrinya meninggal. Istrinya meninggal Pak, terus kawin lagi, udah nggak bisa Pak. Kantongmu kantongku juga, ya, rekeningmu rekeningku juga, udah nggak berlaku. Gini Pak, orang-orang tua kita itu di usia tertentu ada yang sudah meninggal, entah suaminya duluan, entah istrinya duluan kan. Nah, anggaplah misalnya kasusnya suaminya masih hidup, istrinya meninggal, sudah punya anak 3. Nah, si bapak tiap malam tidur bingung, nggak ada temennya, mau makan bingung, mau kemana-mana bingung, rumah kagak ada yang ngurusin, orang rumah nggak ada ibu rumah tangganya, tidak ada ratunya, rumah berantakan. Itu hidupnya duda jomblo Pak, kayak gitu, yang ditinggal mati sama istrinya. Walaupun dia punya anak perempuan semua, anak perempuan nggak bisa ngurusin bapaknya sebagaimana seorang istri layaknya kepada suaminya. Maka setelah ditimbang-timbang, akhirnya nikah lagi. Nah loh, istri kan jadi ada 2 nih Pak, ya. Ketika nikah lagi, ada istri pertama yang sudah meninggal dan ada istri kedua yang sekarang jadi istri yang berperan. Seandainya dalam kasus itu si bapak ini kemudian meninggal dunia, bagaimana cara bagi waris buat istri? Ini kan istri yang kedua ini baru datang. Apa tiba-tiba dia menjadi pemilik dari semua harta suaminya? Bagaimana dengan harta istri pertama yang kecampur-campur pada harta si suami? Wah, ini sinetron Pak. Ini sinetron besar, nggak selesai-selesai. Kalah Cinta Fitri, gitu. Kenapa? Karena panjang jadi ceritanya. Ini lantaran apa? Lantaran dulu waktu masih istri yang pertama masih hidup, ini antara suami dan istri hartanya nggak jelas, karena pakai prinsip kantongmu kantongku juga, ya kan, akunmu akunku juga. Begitu dia meninggal nih si istri pertama dan suaminya kawin lagi, lah ini hartanya punya siapa? Itu yang selalu terjadi perang antara anak-anak istri tua dengan anak-anak istri muda. Karena nggak jelas, dari awal sudah keliru, mindsetnya sudah salah, cara ngatur keuangannya sudah salah, konsep tentang kepemilikan harta suami istri dari awal sudah salah. Jadi kalau terjadi kasus perang antar anggota keluarga, bini muda blok 1, bini tua blok 2, wah itu sudah bisa kita prediksi Pak. Sudah bisa diprediksi perang. Dan kasus-kasus pembagian waris kalau udah ada bininya 2 begitu Pak, baik salah satunya sudah meninggal atau dua-duanya masih ada, itu asal muasalnya karena salah konsep
kepemilikan harta antara suami dengan istri. Sistem yang kita pakai selama ini tidak bisa digunakan karena hanya kalau konteksnya suami istri itu hidup bareng-bareng terus, nggak ada yang meninggal dan nggak ada yang kawin lagi, dan itu menentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya Pak, kita ini hidup dengan istri kita nggak lama Pak. Kalau nggak dia duluan yang meninggal, ya kita duluan. Dan yang ditinggal itu Pak, dia masih hidup, bisa saja dia menikah lagi. Nih bapak-bapak di sini, kalau bininya meninggal Pak, ya nggak usah meninggal deh, cerai aja begitu. Ya bisa kawin lagi kan? Gitu. Nah istri bapak kalau udah cerai, udah habis masa iddahnya 3 kali suci dari haid, kurang lebihnya 3 bulan. Kalau memang tampilannya masih mantap kan, casingnya masih bagus gitu kan, apalagi boxnya masih ada, kan banyak yang naksir tuh walaupun second, ya kan. Nah, barangnya sih sudah second tapi masih tokcer gitu. Bisa jadi kan dia ketemu dengan mantannya yang lama, jadi istilahnya CLBK, ya, cinta lama belum kelar. Nah, gitu. Balik lagi dia sama yang semula gitu ya. Nah kita gitu juga, cerai nih, balik lagi sama mantan yang dulu. Bisa jadi kan, hidup itu kan penuh dengan dinamika. Kita nggak ngomongin sinetronnya Pak, kita ngomongin, nah ini harta yang tadinya jadi milik bareng bersama ini bagaimana cara baginya, kalau konsepnya tidak jelas dari awal. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sistem muamalah Islam khususnya dalam bab muamalah, sebelum kita ngomongin riba, sebelum kita ngomongin asuransi, sebelum kita ngomongin yang lain-lain gitu ya, nih Pak, yang di dalam rumah tangga kita ini harus kita pastikan dulu sah dan syar'inya. Apa benar kalau suami istri pisah, entah dengan perceraian, entah dengan kematian, berarti harta bersama itu dibagi 2 sama besar 50-50. Apa benar? Kalau benar, dasar hukumnya apa? Mana ayat Qur'annya, mana hadisnya, mana aqwalul fuqaha, fatwa para ulama tentang harta bersama suami istri kalau mereka pisah belah 2 sama rata. Hadirin jamaah sekalian, itu sistem kafir barat. Bagi 2 sama rata itu sistem kafir barat yang kita telan bulat-bulat dan dipaksa seolah-olah itu adalah sistem Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu Pak. Harta gonogini dibelah 2 itu tidak ada. Cari ayat Quran nyampe botak nggak ketemu Pak, ya. Walaupun nggak botak tetap aja nggak ketemu, ya. Cari di hadis tentang harta gonogini dibelah 2, maksudnya suami istri belah 2 50-50, itu juga tidak ada, gitu. Yang ada apa? Yang ada prinsip yang paling adil, yang paling sesuai dengan syariat Islam adalah harta suami adalah harta suami. Dia yang nyari, dia yang kerja, dia yang usaha, ya kan? Dia yang peras keringat banting tulang. Kalau dia dapat penghasilan, yaitu hartanya suami. Tidak ada ujuk-ujuk gajinya suami jadi milik istri, nggak ada. Walaupun demikian, namanya rumah tangga Pak. Suami itu jangankan sudah jadi suami, baru mau jadi calon bakal suami, bakal calon gitu ya, itu sudah ada kewajiban memang untuk memberi harta kepada calon, bukan istri, calon istrinya, yang disebut dengan mahar, yang disebut dengan mas kawin. Nah, berapa nilainya tergantung kesepakatan. Sayangnya Pak, kita di Indonesia syariat mahar itu dianggap cuma sekedar iseng-iseng berhadiah, seperti nggak ada gunanya, cuman formalitas. Coba antum ingat-ingat dah,
waktu ngasih mahar pada istri seperangkat alat sholat doang kan, itu iseng-iseng berhadiah Pak gitu. Bayangin seorang wanita itu dibeli dalam tanda petik hanya dengan uang kurang lebih 100-an ribu ke bawah, karena cuma dengan seperangkat alat sholat. Itu tidak sesuai dengan bagaimana contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi. Kan dikatakan bahwa as-sunnah an-nikahu sunnatil anbiya. Nikah itu adalah sunnahnya para nabi. Dan untuk itu para nabi kalau nikah itu bayar mahar Pak. Mau tahu maharnya Nabi Musa kepada istrinya Sofuro, putri dari Nabi siapa tuh ya? Nabi Shu'aib. Nabi Musa tidak punya duit Pak, tidak punya harta benda, tidak punya emas, tidak punya rumah, tanah dan sebagainya. Dia tetap harus bayar, yaitu dengan fisiknya. Makanya kerjanya Nabi Musa itu dijadikan sebagai mas kawin atau mahar. Berapa? Selama 10 tahun bekerja menggembalakan kambing. 10 tahun Pak, 10 tahun. Itu adalah harga untuk bisa menikahi seorang wanita. Dan itu kalau kita hitung-hitung, anggaplah UMR gitu ya. Nah, sebulan berapa kita UMR? Mungkin UMR di Tanah Kanaan dulu murah lah. Anggap misalnya sebulan 1 juta. Berarti kan kalau 12 bulan atau setahun kan berarti 12 juta misalnya begitu ya. Kali 10 Pak, 10 tahun. 12 juta kali 10 berapa? 120 juta. Ada di antara kita bayar mahar 120 juta pada bininya? Nggak ada, adanya 120 ribu ya kan, sekedar buat beli mukena sama Quran dah gitu doang ya, sama sejadah lah gitu, tambahin dah sama roti buaya begitu ya, sederhana banget gitu ya. Nah jamaah sekalian, itu kewajiban, nilainya terserah, cuman karena kita tinggal di Indonesia nilainya menjadi tidak ada apa-apanya. Kemudian yang kedua, ketika sudah menikah, suami ini kalau dia kerja, semua hasil kerjaannya itu ya punya dia, bukan punya istrinya. Tapi dia punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Sayangnya lagi Pak, nafkah kita ini di Indonesia, para suami kepada para istri, itu tidak spesifik, tidak jelas berapa nilainya. Yang ada, istri kita suruh nebeng di rumah kita, numpang tidur ya, numpang nginep, numpang masak, numpang ngepel, numpang ngomong anak. Satu lagi Pak, ya dia numpang makan sama kita gitu. Karena kita tidak pernah memberi nafkah kepada istri kita sebagai hak miliknya dia, enggak. Yang ada Pak, mah ini gaji bulan ini, atur ya, beli semua dari situ, beras dari situ, gas dari situ, listrik dari situ, apa semua dari situ, kalau kurang tambahin. Terus saya tanya Pak, yang kita kasih ke istri kita itu punya dia atau jadi punya kita bersama? Punya bersama. Pertanyaannya, yang punya dia mana? Nggak ada Pak. Jadi istri kita itu adalah pembantu gratisan di rumah kita, pembantu gratisan yang tidak dibayar, cuman dia dapat makan ya, dapat tempat nginep gitu, boleh nebeng kamar mandi gitu ya. Tapi semuanya itu bukan punya dia, bukan punya dia. Itu jamaah sekalian. Nah, karena seperti itulah kita melanggar dua prinsip Pak. Udah maharnya kita bayar semurah-murahnya, udah gitu nafkahnya nggak pernah kita berikan, cuman silahkan nebeng. Akhirnya Pak, kalau terjadi perceraian, ini para ahli hukum barat kafir itu bilang, zolim banget nih orang Islam, punya bini nggak dikasih apa-apa, maka kalau mau cerai pakai dong produk kami nih, barat Eropa. Apa? Harta lu belah dua, separuh punya istri gitu Pak.
Nah, sebelum dibelah dua itu oleh pengadilannya pengadilan agama Pak di Indonesia itu, ya ngakunya pakai hukum Islam, padahal bukan, hukumnya hukum kafir Barat, ya, tapi kemudian dicelupin dengan warna Islam, dikasih ayat, dikasih hadis, nggak connect sebenarnya. Pengadilan agama bilang, ya dengan ini harta gono gini, suami dapat 50%, istri dapat 50%, top. Oke, itu keputusan hukum, ya. Tapi saya tanya, sebelum diketok palu sama Pak Hakim, harta itu punya siapa? Punya berduakah atau punya suami? Ya punya suami. Baru setelah diketok palu sama hakim baru jadi 50-50, kan begitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, inilah yang menjadi persoalan besar dalam masalah harta antara suami dengan istri, yaitu karena kita di Indonesia tidak memberi mahar dengan pantas, kebawa-bawa sama ustadz yang kagak bener, yang ngajarinnya sebaik-baik wanita adalah yang maharnya paling murah gitu. Akhirnya jatuhnya adalah seperangkat alat sholat, dan gitu ya. Itu nggak bener Pak, baca hadis tapi nggak ngerti syariah gitu loh. Kenapa saya bilang nggak ngerti syariah? Ya hadis itu konteksnya kan di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah, seorang wanita kalau mau dilamar sama calon suaminya itu minimal rumah dan isinya, itu maharnya Pak. Cuman mereka ingin naikin lagi, bukan cuman 1 rumah, 10 rumah gitu Pak, onta 100 onta gitu. Jadi emang bermahal-mahal dengan mas kawin. Nah, konteks itulah Nabi kemudian ngomong, sebaik-baik wanita adalah yang maharnya paling murah. Kalau dibilang paling murah Pak, tentu bukan seperangkat alat sholat juga kali, gitu ya, bukan. Tapi kan Nabi pernah menikahkan orang dengan cincin yang terbuat dari besi. Iya, tapi lihat siapa yang kawin. Yang perempuan miskin semiskin-miskinnya, yang laki miskin semiskin-miskinnya. Itu yang perempuan budak Pak, dia budak, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya serahkan diri saya kepadamu, nikahi saya tidak minta mahar. Nabi ngelihat wanita itu sambil bingung juga, bini udah banyak, ini ada lagi minta dikawinin gitu ya. Walaupun gratis, tapi Nabi nggak punya keinginan menikahi wanita itu. Nah, di samping Nabi ada seorang budak juga, sahabat, tidurnya ngemper di masjid. Kalau makan nebeng sama Nabi. Nabi makan, ya makan. Nabi nggak makan, ya nggak makan juga, gitu loh. Miskin semiskin-miskinnya, hidupnya ngemper di masjid. Nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, nggak punya makanan, nggak punya tempat tinggal, pengen kawin, nggak punya duit. Nah, ini ada orang diminta dinikahin, nggak usah pakai mahar. Ngelihat Nabi diem aja, dia cowel Nabi. Ya Rasul, jawab dong, masa nggak dijawab? Itu perempuan minta dinikahin, gratis tuh, nggak usah pakai mahar. Gratis Pak, harusnya kan 100 onta, 10 onta gitu ya. Ini Nabi bukan nggak punya duit, cuman Nabi nggak mau menikahin. Ya, sehingga Nabi bilang, saya enggak, tapi kalau ente mau, ente aja boleh itu, kata Nabi gitu kan. Nah, kalau saya boleh ya Rasul, ya deh saya, mumpung gratis nih, mumpung nggak bayar gitu kan. Tapi Nabi bilang, tar dulu, dia kan tadi mintanya saya yang ngawinin, kalau tiba-tiba di ente yang maju, mau apa enggak gitu. Kata Nabi, gini deh, saya tanya dulu si perempuannya ini, saya enggak, tapi kalau sahabat saya yang satu ini, dia mau kalau nikah nggak usah pakai bayar mahar. Kata perempuan itu, ya tiada rotan ram pun jadi, gitu ya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Gitu. Ya dah, nggak punya suami Rasulullah, sahabat Rasulullah, kere dah, gitu ya. Nah, akhirnya jadilah mereka nikah.
Tapi ketika mau nikah, kata Nabi kepada sahabat yang kere ini, ya lu yang bener aja tong, masa kawin gratis begitu, kasih kayak apaan? Disitulah Nabi bersabda, apa bunyinya? Iltamis, cari apaan kek, walau khataman min hadid, walaupun ente cuma dapat kawat di jalanan, orang buang kawat gitu ya, terus pelintir jadi cincin terbuat dari besi, nggak ada harganya, tapi minimal lu usaha gitu loh, jangan cuman ngandelin ini gratisan. Iltamis, cari walaupun dengan bayarnya sangat sederhana. Menikahlah mereka berdua. Itu Pak kasus di Indonesia dijadikan standar. Sebaik-baik wanita adalah yang maharnya paling rendah, bisa baca hadis nggak tahu maksudnya. Itu Pak. Sehingga akhirnya karena sudah menginjak-injak ketentuan syariah, tidak bayar mahar yang sepantasnya. Pak, ini bab mahar harus tinggi, ada solusinya Pak. Makanya kita kalau lagi nikah itu Pak, saya terima nikahnya, kawinnya Fulanah binti Fulan tersebut di atas dengan mas kawin yang sudah tersebut tunai. Ada kata tunai, itu maksudnya apa Pak? Ya maksudnya karena kita bayarnya tunai. Tapi kenapa harus disebut tunai? Karena ada opsi yang kedua sebenarnya, kredit, cicil. Jamaah sekalian, kalau logikanya di Jakarta ini, kalau logika saya, seandainya tidak ada fasilitas kredit motor, kredit mobil, Jakarta Pak, itu tidak ada macet. Iya, karena 80% mobil motor yang beredar di Jakarta itu utangan semua Pak, nggak ada yang lunas itu. Ya, seandainya Ahok bikin peraturan, bukan 3 in 1, ya, mobil yang lunas doang yang boleh lewat, gitu. Motor yang udah lunas yang boleh lewat, sepi Pak, sepi. Ya, saya masih ingat tahun 70-an, 80-an nggak ada orang kredit motor, kredit mobil, ada juga beli lunas tunai. Makanya Jakarta sepi zaman segitu. Nah ini gara-gara ada kreditan, orang rumah sepetak doang, mobil pakai main 3, gitu. Kenapa? Ya, orang murah bisa dikasih DP seberapa terus udah bawa mobilnya, kan begitu. Pulang kampung dia bergaya gitu kan, seolah-olah dia punya mobil, padahal tuh kredit baru DP doang itu, besok juga kalau nggak bisa bayar diambil gitu ya. Nah motor mobil yang harganya puluhan ratusan juta itu berseliweran di Jakarta, jumlahnya sampai 11 juta unit, bayangin. Itu karena bisa dicicil Pak, ya kan? Apa hubungannya dengan materi kita? Nikah gitu juga, bayarlah maharnya yang mahal, paling nggak 100 juta dah gitu. Mobil aja harganya 300-400 juta dibayar kok, masa mahar cuman seperangkat alat sholat gitu. Nah jamaah sekalian, bayarlah mahar itu kepada istri sesuai dengan setidaknya harga motor dah paling enggak gitu. Motor berapa duit sih? 15 juta, 20 juta. Kalau NMAX yang baru mungkin 30-an kali ya gitu ya. Ya segitulah. Wah kuat Ustaz, gak ada duitnya. Nah kan ada cicil. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin senilai 100 juta, cicil sebulan 1 juta. Ya kan tinggal kaliin 100 bulan gitu kan. Nah, nggak apa-apa, sah. Nabi Musa aja bayarnya nyicil ya. Dan kita dibolehkan nyicil. Cuman memang kalau ngomongnya tunai kan keras suaranya, tunai gitu. Nah kalau nyicil ngomongnya agak pelan. Mas kawin nyicil gitu, pelan-pelan doang gitu. Tapi sah Pak. Apa hikmahnya? Hikmahnya dari awal berumah tangga istri sudah dapat jaminan hidup, sudah punya passive income gitu. Dia nggak takut suaminya kawin lagi sama orang lain. Kenapa? Kawin lagi ya berarti dia harus kredit lagi dari mula gitu loh. Mahal itu Pak ya. Kalau di Indonesia, kenapa tuh orang Saudi, orang Arab itu pada ngumpul di Cisarua ya, sama di Puncak, di Cianjur, di daerah sana lah pokoknya tuh. Karena murah Pak, murah sekali. Kalau dibilang mas kawinnya 5 juta, rakhis gitu. 5 juta nggak ada artinya. Padahal kalau dia tahu kita di sini nikah dengan seperangkat alat sholat, lebih murah lagi, ya kan? Lebih murah lagi gitu.
Nah di kita Pak yang mahal bukan maharnya, cateringnya, ya kan? Nah, catering gitu, sama gedung, ya kan? Nah yang begitu-begitunya yang ribet, kartu undangan gitu. Itu kan bid'ah aja tuh Pak. Mana ada Nabi nikah bikin kartu undangan gitu, nggak ada gitu. Artinya nggak harus lah. Sekarang tuh undangan broadcast aja gampang, pakai WA gitu. Gue mau kawin besok, mau datang enggak gitu, ya kan? Makan juga gitu. Masa orang kondangan makan satu orang dijatah 150.000 gitu. Mendingan duitnya buat mahar ketahuan, ya kan? Nah, cuman yang dibeli itu kan gengsi Pak yang dibeli. Dan memang kalau di kita sekarang yang nikah sebenarnya bukan kita Pak. Bapak kita yang punya hajat, emak kita yang punya hajat. Kita mah pengennya biasa-biasa aja, nggak usah gede-gedean deh Pak, gitu kan? Mendingan duitnya buat biaya hidup, gitu. Bapaknya nyap-nyap, mau jadi batu loh, enak aja, wah gitu. Yang punya hajat bapaknya, yang punya hajat ibunya, gitu. Makanya orang kondangan tuh Pak, ketika bawa duit, itu kotaknya ada 4, ya, mempelai laki, mempelai perempuan, bapaknya mempelai laki, bapaknya perempuan. Nah ini yang mana nih yang mau kita masukin? Nah begitu. Nah kalau kita pengen kasih semua, ya amplopnya kita buka dulu, ya ada 40.000, seorang 10.000 dah gitu. Nah gitu Pak. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, biaya nikah mahal itu gengsi Pak. Tapi kalau biaya mahar tinggi itu syar'i. Hatta walaupun kita nggak bisa bayar sekaligus, disunnahkan untuk cicil. Tapi kalau udah kejadian ya udahlah Pak, nggak ya, masa mau diulang, nggak usah. Cuman maksud saya gini, masih ada the second change gitu, yaitu gaji Pak. Istri kita itu berhak loh mendapatkan nafkah dari kita yang eksklusif milik dia. Nggak apa-apa, sepakati aja. Gini deh, 10%. Pak, kalau zakat berapa persen? Dari penghasilan, 2,5. Wajib nggak Pak? 2,5 wajib. Kalau ngasih nafkah ke istri wajib nggak Pak? Berapa persen? Ini maksudnya ngasih Pak, ini eksklusif buat dia, gitu loh. Bapak pernah dengar ada kasus seorang laki-laki datang kepada Nabi bilang, celaka saya ya Rasulullah, saya melakukan hubungan seksual dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan, gitu ya. Kan kata Nabi apa? Suruh puasa 2 bulan berturut-turut dia nggak bisa, terus suruh kasih makan 60 fakir miskin dia nggak bisa, ya kan? Karena dia orang miskin, paling miskin di Madinah. Akhirnya Nabi bilang apa? Ya udahlah tunggu sebentar. Nggak lama Nabi dapat kurma 1 keranjang, dia kasih ke orang ini, si laki-laki ini bilang, nih saya kasih sedekah ente kurma 1 keranjang, sekarang ente keliling Madinah bagiin kepada 60 fakir miskin. Orang itu senyum-senyum, Rasulullah 60 fakir miskin. Nah saya nih orang paling miskin di Madinah, gimana saya mau ngasih kepada orang miskin? Itu berarti lebih kaya dari saya, gitu kan logikanya. Kata Nabi, ente paling miskin ya, ya udahlah ente bawa pulang aja, tuh kasih bini ente tuh, dikasih ke bininya Pak, nafkah itu jatuhnya. Nah jamaah sekalian, luar biasa, kewajiban memberi nafkah kepada istri itu tinggi Pak. Cuma karena istri kita nggak ngerti syariah, jarang ngaji pun ustadznya juga nggak bener juga, jadi dia nggak nuntut. Itulah keuntungan kita tinggal di Indonesia. Dia nggak tahu dan dia nggak minta. Namanya orang nggak minta, wajib nggak kita kasih? Ya enggak, ya kan? Dia nggak minta, gitu. Makanya yang benar Pak, yang benar itu ya, istri harus dikasih. Dan tentu sebelum kita kasih tahu dulu, ya, syariat Islam mewajibkan seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, yang mana nafkah itu menjadi milik dia. Adapun masalah makan, ini kan bareng-bareng, itu bukan nafkah, gitu. Ya, pakaian yang dia pakai, nah itu nafkah. Ya, kosmetik yang dia pakai itu nafkah. Tabungannya dia itu kalau bisa nambah terus. Dan seorang wanita ketika dia dapat nafkah dari suaminya, dia tidak wajib nyumbang buat keluarga, itu nggak wajib Pak. Tidak ada, jangankan wajib, sunnah saja tidak. Untuk nyumbang kepada keluarga ini, itu hukum syariahnya. Tapi kalau kita lihat Indonesia Pak, memang kebangetan gitu. Yang nyari duit malah bininya, suaminya miara burung di rumah Pak, gitu. Miara burung doang di rumah, bininya ke Hong Kong cari duit, ke Thailand, ke Taiwan, kemana-mana gitu, ke luar negeri, ngirimin duit buat suaminya yang lagi main burung di rumah. Bayangin tuh,
Itu tidak pernah ada, Pak. Dalam sejarah peradaban manusia, ada yang nyari duit itu malah yang perempuan, dan tiba-tiba si perempuan merasa saya wajib nyari nafkah buat menafkahi suami saya yang lagi main burung. Itu cuman Indonesia. Dari satu sisi positif banget, kita diuntungkan. Oh gitu ya. Gitu. Tapi dari sisi hukum syariahnya rada-rada zolim juga sih kita sebenarnya nih, Pak. Ya, kepada istri kita. Rada-rada zolim lah. Kenapa orang kita nggak kasih apa-apa, cuman kasih tebengan doang, numpang nginep, numpang makan, ya kan, numpang mandi, begitu doang. Nah, jadi kalaupun misalnya bapak mau, bikinlah nanti malam kesepakatan sama istri. Tadi siang saya dimarahin sama ustadz, katanya saya nggak pernah ngasih nafkah kepada kamu. Sekarang gini deh, mau nggak kalau saya kasih 10% dari gaji, gitu. 10, Pak, kecil. Jadi bapak punya gaji berapa nih? 10 juta. Udah dah setiap bulan 1 juta dah nafkah buat istri. Semoga ridho ya dek ya. Gitu. Nah itu 1 juta tuh buat dia, Pak, buat dia. Nah adapun makan dan sebagainya, nah yang 9 juta itu, gitu. Biar dia bisa punya harta, dia bisa nabung, dia bisa apa dan sebagainya, itu harta dia, gitu. Nah dengan cara seperti itu maka Islam tidak lagi menjadi zalim kepada istri. Islam itu adil. Istri udah kerja, udah nyapu, masak, genteng segala, dipel sama dia segala macam tuh, Pak. Ya, kita kan enak-enakan aja di kantor gitu kan. Dia yang semua ngurusin anak apa segala macam gitu. Masa nggak dibayar gitu loh. Pembantu aja itu sekarang harga yang 1 juta udah susah nyarinya. Apalagi babysitter paling nggak 2,5 juta sebulan. Babysitter kita bayar 2,5 juta, bini nggak dikasih apa-apa. Wah, itu kan kebangetan. Nah, oleh karena itu walaupun kecil adalah sesuatu yang kita berikan kepadanya sebagai sebuah perimbangan. Nah, jamaah sekalian, nikah begini udah 10, 15, 20 tahun, tabungannya istri udah banyak, Pak. Kalau sebulan dia dikasih 10%, tadinya kan gaji kita baru 10 juta misalnya ya, ya dapatlah 10% itu 1 juta sebulan, ya kan, setahun 12 juta. Nah kan gajinya suami naik jadi pejabat, lama-lama gajinya 100 juta, berarti sebulannya si istri dapat 10 juta. Itu kalau udah 20-30 tahun tabungannya udah banyak, Pak, gitu. Seandainya mau mati dah, gitu kan, nggak ada urusan, gitu. Kenapa? Harta istri udah banyak, gitu, ya kan. Mau cerai, mau kawin lagi dan sebagainya silakan aja, tapi harta istri sudah banyak, sudah nggak perlu gono gini sebagaimana yang kita copy paste dari barat gitu. Kenapa? Karena istri kita sudah kita berikan haknya sejak kita memulai kehidupan kita ini. Nah jamaah sekalian, kalau istri sudah dikasih haknya, insya Allah tidak ada lagi yang namanya kerancuan harta suami istri, nggak rancu. Dan kita bayarnya juga enak, Pak. Bulanan kan, gaji kita dipotong 10%, nggak kemana-mana, orang jatuhnya ke istri kita juga. Ibarat kata dia mau beli kulkas dari duit dia, kita juga boleh pakai kulkasnya, ya enggak? Ibarat dia mau beli TV yang 100 inci dari duit dia, kita boleh nebeng nonton juga. Ibarat dia beli AC, kita ikut ngadem juga. Ibarat dia beli motor, beli mobil dari duit dia, kita bisa pinjem gratis, ya kan? Itu duit nggak kemana-mana, cuman dari awal jelas, ini buat kamu, ini buat kamu. Nah gitu. Nah, kalau istrinya 4, kamu, nah gitu kira-kira. Jamaah yang dimuliakan Allah, syariat Islam itu adil, dan sebelum kita melaksanakan keadilan itu kepada masyarakat luas, mari kita memulai keadilan itu di dalam rumah kita sendiri. Mari kita cintai istri kita masing-masing dan beri mereka haknya yang mungkin selama ini mereka kurang memahaminya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.